أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Min akhir suratil qalam, daripada bagian akhir surah Al-Qalam, yakni ayat 51 sampai di akhir ayat 52. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Pada saat itu orang-orang kafir serentak untuk menghalangi dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan mata yang jahat, dengan pandangan mata yang picik, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai dikatakan bahwa Nabi ini adalah dikatakan beliau ini adalah orang gila menurut orang-orang kafir pada saat itu. Namun ternyata itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Maka subhanallah, ternyata pandangan jahat itu ada pandangan mata yang iri, ada pandangan mata yang benci, ada pandangan mata yang dengki. Maka tersebutlah dalam beberapa riwayat bahwa ada satu penyakit namanya penyakit ain yang banyak sekali menghancurkan umatku, kata baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Maka kita diminta untuk mendoakan orang lain ataupun mendoakan anak-anak kita, sebagaimana Nabi SAW mendoakan kedua cucu mulia beliau, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, dengan kalimat wa'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainil lammah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'idhukuma, untuk kalian berdua, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan syaitan, dari segala gangguan binatang berbisa, dan dari segala gangguan pandangan mata yang jahat alias ain tadi. Kalau ditanyakan apa ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang sedang kena penyakit ain, maka penyakit itu kan bisa semua sebenarnya dilihat dengan medis, ya Bu ya. Semua penyakit bisa dilihat dengan medis. Ada lab ini, ada lab ini, ada lab ini, semuanya. Tapi yang memberikan pengetahuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyembuhkannya juga Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bukan beriman kepada alat-alat yang canggih yang bisa mendeteksi penyakit. Kita bukan beriman kepada dokter yang menyembuhkan, tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat penyakit itu kelihatan dan yang membuat obat itu bisa berfungsi. Karena yang bisa membuat obat itu bisa berfungsi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih resep dokter, yang ngasih obatnya apoteker, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya banyak, seperti mungkin tiba-tiba dari sehat tiba-tiba sakit. Iya, betul. Tapi kalau kebawa ke dokter insya Allah bisa ketahuan penyakitnya. Semua bisa disembuhkan dengan medis, tapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita, kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan atau apa, mungkin kita baca kalimat-kalimat Allah seperti Masya Allah, Tabarakallah gitu ya Ustaz. Tadi mohon maaf, ada domir dalam bahasa Arab, ada istilah domir, itu kata ganti. Kalau u'idhukuma, untuk kalian berdua. Kalau anaknya laki-laki u'idhuka, kalau anaknya perempuan u'idhuki, kalau anaknya banyak u'idhukum. Jadi ada kuma, kaki, kum. Berbeda-beda ya. Baik. Terima kasih Ustaz Syah. Masya Allah Bu, tepuk tangan dulu dong buat guru kita Ustaz Syah. Masya Allah. Nah, kita masih bicara soal iri dan dengki. Memang bahaya banget ya iri dan dengki itu. Bahkan saking bahayanya bisa membuat misalnya rumah tangga kita, itu orang-orang di dalam rumah kita yang awalnya adem ayem, bisa rusak kenyamanannya gara-gara orang yang iri dengki. Nah makanya kira-kira ada nggak ya amalannya? Ustadz Maulana mau nanya dong. Iya. Doa atau amalan supaya kita menangkal efek dari orang yang iri dengki, supaya kenyamanan rumah kita tetap terjaga, apa kira-kira? Mohon penjelasannya guru, silakan. Singkat saja, kepada semua jamaah yang lagi nonton, yang ada di rumah, yuk
bacain rumahnya surah Al-Ikhlas. Tuh 2 3 surah Al-Ikhlas. Tuh 2 3 Surat Al-Ikhlas. Bagaimana caranya? Mohon maaf, makasih banyak tadi Mikdad. Mikdad sudah memberitahukan bahwa ada rumah tangga, ada memang rumah tidak tenang kita berada di dalamnya, tidak betah orang ada di dalamnya. Nah, bisa terjadi gangguan pada rumahnya dan bisa maaf membuat penghuni rumahnya tidak bagus rezekinya. Maka cara bacanya, bacakan rumahnya surah Al-Ikhlas. Ini saya langsung terima juga langsung dari Andre Guruta, guru saya di pesantren, Masya Allah Tabarakallah, ngajarin saya bacakan surah Al-Ikhlas setiap sudut rumahnya 3 kali. 3 kali. Saya tanya Mikdad sudah bacain rumahnya? Sudah. Sudah. Waktu itu ada gangguan, aku telepon Ustaz Syam. Ustaz Syam judulnya baca Al-Ikhlas. Jadi baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Jadi misalkan kita jadi menghadap kiblat, kemudian duduk, bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali. Bukan surah Al-Ikhlas 3 kali, bukan begitu. Selesaiin. 3 kali. Dan kalau rumahnya belum dibangun ataupun yang di rumah kalau ada sawah dan sebagainya, ambil batu-batu sebanyak 12. 3 berarti 12. Bacakan setiap batu-batunya surah Al-Ikhlas. Baru ditanam di pojoknya sebelum rumah itu dibangun, atau di sawah sebelum ditanam supaya terhindar gangguan. Nah, kalau setiap hari ada baiknya dibacakan setiap hari. Apa itu surah Al-Ikhlas? Kapan dibacanya? Setiap pulang menuju ke rumah. Jadi dari jauh, saya Jimmy Jeep ya yang ngambil gambarnya ya, agak jauh. Oh, siap. Ya, dari jauh jalan, sudah dibacain surah Al-Ikhlas 1 kali. Iya. Mendekat di pagarnya 1 kali. Iya. Dari pagar menuju pintu 1 kali. Berarti berapa semua? 3 kali. 3 kali. Jangan nanti di depan pintu. Kata nanya masuk mah belum cukup. Jadi bagusnya dari ketika melihat rumahnya, iya, mendekati pagarnya, mendekati pintunya. Masya Allah. Jadi siapa yang bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali menuju masuk rumahnya, Insya Allah, maka terhindar dari gangguan dan terhindar dari kefakiran. Ya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya, Masya Allah. Nah, bicara soal iri dengki, kadang kita tuh tidak sadar terbesit pada hati kita, padahal kita itu juga iri sama orang lain gitu ya. Nah, makanya kita langsung tanya sama Ustadz Encep, Encep. Nah, aku mau tanya dong, gimana ya supaya kita tuh hatinya tetap bersih gitu ya? Ada nggak sih doa atau amalan agar kita tuh tenang, nggak iri sama orang gitu? Nah, ini mau jawabannya nih, silakan. Baik. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bu, yang namanya manusia pasti ada ya iri dengki dalam hati kita ngelihat tetangga punya mobil baru. Nah, gimana caranya agar hati kita ini terbebas dari iri dengki? Nanti kita ada doa di ujung ya Bu ya. Yang namanya hati kemudian ada sifat dengkinya, berarti itu penyakit ya Bu ya. Kalau penyakit itu harus diobatin. Maka kata ulama, dawaul qalbi khamsatu asya'a. Obat hati itu ada 5. 1, catat ibu yang di rumah. 1, qiraatul Quran, baca Quran biar terbebas dari iri dengki hatinya. Yang kedua, wa khalaul batni, banyak puasa. Yang ketiga, qiyamul lail, banyakin qiyamul lail, salat malam ibu. Yang keempat, banyakin zikir di waktu sahur, berzikir ke Allah. Dan yang kelima, wa mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ibu-ibu kalau merasa di hatinya, aduh kok saya ada sifat iri ya ke orang, nah hati-hati. Itu ibu punya sifat iri, buru-buru datang ke pengajian, datang ke majelis taklim, gabung sama ustazah. Kenapa? Kalau hati kita udah ada sakitnya ibu, punten maaf, hati yang sakit tidak akan merasakan nikmatnya zikir dan ibadah, sama seperti badan yang sakit tidak akan bisa merasakan lezatnya makanan. Jadi kalau hati kita sakit ibu, ada penyakitnya, ada irinya, ada dengkinya, maka kita di majelis taklim begini, pantatnya pegel banget rasanya, lama banget ya Ustaz dari tadi tuh begitu. Maka
agar terhindar dari penyakit-penyakit itu, mari sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, ibu-ibu silahkan diamalin doanya ya, biar kita terbebas dari sifat iri dan biar ibu sholat malamnya pengajiannya nggak gatel pantatnya. Masya Allah. Gitu. Ciranjang ke Madinah. Artinya hati tenang, nonton Islam itu indah. luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bu. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, Masya Allah ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke media sosial Islam itu indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, ada pertanyaan dari Instagram, langsung aja kita bacakan. Ini pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi saudara yang iri akan pembagian warisan Ustaz? Padahal warisan sudah dibagi sesuai Islam, tapi dia masih meributkan. Katanya harusnya rumah milik orang tua dikasih ke dia, padahal pun jatah dia lebih banyak Ustaz dari saudara yang lain. Apakah ada amalan untuk melunakkan hati saudara yang iri akan harta yang kita dapat? Masya Allah. Ini pertanyaan akan langsung dijawab oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan guru. Baik, yang pertama sudah bagus karena sudah dibagi sesuai syariat Islam. Betul. Jadi semua harus kembali kepada syariat Islam. Ketika sudah kembali kepada syariat Islam, ternyata masih iri juga. Yang kedua, silaturahim jauh lebih berharga dibandingkan harta warisan. Kalau ada saudara tidak terima dengan pembagian warisan lalu ingin memutuskan silaturahim, kalau ibu rela, kalau ibu ridho, kasih aja semuanya daripada putus silaturahim. Kasih semuanya daripada putus silaturahim, karena silaturahim itu Nabi janji memperluas rizki. Justru orang yang mutusin silaturahim justru mempersempit rezeki. Jangan gara-gara ini justru yang bertanya justru malah mutusin silaturahim, makin sempit rezekinya. Kalau bisa yang penting tersambung silaturahim, ambil aja semua, yang penting tersambung silaturahim kita, karena Nabi janji itu yang memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Itu yang kedua. Yang ketiga, adakah amalan untuk melunakkan hati orang lain ataupun saudara yang sedang iri hati kepada kita? Tahadu tahabu, saling menghadiahilah, maka engkau akan saling mencintai. Dan kemudian bacalah suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah ini diajarkan oleh guru-guru kami, bisa dibaca untuk dia bisa secara langsung, yang biasa diajarkan guru kita Ustaz Maulana di belakang sininya kalau dekat orangnya, tapi kalau dari jauh bisa dibacakan setiap habis sholat 40 kali. Bacakan surah Al-Fatihah 40 kali, tawassul dengan surah Al-Fatihah, berdoa dengan surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu banyak sekali. Al-Fatihah itu adalah asyifa, doa. Al-Fatihah itu adalah obat. Al-Fatihah itu adalah Al-Kafiyah, adalah penyempurna. Maka baca surah Al-Fatihah 40 kali, tawassulkan, doakan, niatkan. Surah Al-Fatihah yang saya baca ini adalah untuk melunakkan hatinya saudaraku. Yang penting ingat, tadi kata kuncinya, sesuai syariat Islam. Jangan sampai yang merasa sesuai syariat Islam yang dapat jatah banyak doang, yang dapat jatah sedikit merasa ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi harus mengerti semuanya bahwa ini adalah sudah sesuai dengan syariat Islam. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan diberikan kelapangannya, semua yang sedang bermasalah sama keluarganya diberikan ketenangan dan kedamaian. Baik, Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk. Insya Allah tetap di Islam Tindak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.